Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prameswara. Ya, nah spesial di Hari Jadi Lamongan yang ke-457 ya. Hari ini kita akan berbincang dalam talkshow yang tentunya sangat inspiratif dan penuh wawasan dengan tema seputar ketahanan pangan, pertanian, dan masa depan Lamongan yang lebih tangguh. Karena seperti yang kita tahu ya, ketahanan pangan itu bukan hanya tentang hasil panen, tetapi juga bagaimana masyarakat tumbuh bersama, mandiri, dan sejahtera. Ini juga sejalan dengan tema HJL pada tahun ini ya, tepatnya di Tumbuh Bersama Wujudkan Ketangguhan Pangan dan Sosial. Dan tentunya hari ini kita sudah bersama dengan sosok yang sangat luar biasa. Di sebelah saya ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, yaitu Bapak Dr. Mugito MM. Selamat datang Bapak Mugito. Selamat datang. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini ya di talkshow hari ini. Yes, Saya ya. Lia Bapak akan menemani jalannya talkshow pada hari ini. Semoga perbincangan hari ini membawa insight, motivasi, juga harapan baru buat generasi muda serta masyarakat Lamongan. Langsung saja Bapak ya, tanpa berlama-lama kita mulai talkshow-nya. Bisa diceritain dulu Bapak, bagaimana kondisi ketahanan pangan yang ada di Lamongan saat ini? Baik, terima kasih Mbak Lia. Selamat pagi untuk semuanya, para pendengar dan para penggemar Radio Prameswara. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi kaitan dengan ketahanan di Kabupaten Lamongan. Saya selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, fokus tugas tanggung jawab yang harus saya urus sebenarnya terbagi jadi dua. Yang pertama kaitan dengan urusan pangan, dan yang kedua kaitan dengan urusan pertanian. Baik, Pak. Kalau kaitan dengan pangan, yang pasti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian punya tanggung jawab kaitannya dengan menjamin kaitannya dengan kebutuhan ketersediaan pangan di Lamongan. Dipastikan tidak boleh ada warga Lamongan yang sampai kekurangan atau kesulitan mendapatkan kebutuhan pangan kan, gitu, kaitan. Sedangkan yang pertanian yang inti pada pokoknya kaitan dengan tanggung jawab teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terutama kaitan dengan bagaimana masyarakat petani bisa menjalankan usaha pertaniannya, bisa melaksanakan proses produksi pertaniannya, bisa berjalan dengan lancar, dan nantinya apapun yang ditanam para saudara-saudara kita, para dulur-dulur tani kita, nantinya bisa panen melimpah, dan nanti kalau dijual bisa mendapatkan keuntungan yang besar, dan yang pasti nanti masyarakat dulur-dulur tani bisa mendapatkan income yang besar juga. Gitu, ya. Nah Bapak tadi kan disampaikan bahwa merata ya, jadi semuanya diharapkan punya kebutuhan pangan yang cukup. Nah ada nggak program khusus dari Dinas Ketahanan Pangan tentunya dan Pertanian untuk desa-desa ini utamanya Bapak, bagaimana? Apakah ada program khusus untuk program-program secara khusus kaitan dengan urusan pangan? Kebetulan mungkin yang rutin dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian selama ini, kita melaksanakan operasi-operasi pangan murah istilahnya. Biasanya kami menjalankan kegiatan-kegiatan ini pada saat-saat terutama adanya titik-titik tertentu yang ada fluktuatif harga yang bergejolak biasanya, terutama biasanya menjelang hari raya atau menjelang momentum tertentu, tahun baru, nanti ada gejolak-gejolak itu. Biasanya Dinas Ketahanan Pangan punya peran untuk melakukan pengendalian harga dengan menjalankan operasi-operasi pangan murah kan. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan juga punya program cadangan pangan daerah namanya. Ini biasanya diperuntukkan kepada dulur-dulur kita yang kebetulan terdampak bencana. Insya Allah kemarin saudara-saudara kita yang terdampak bencana daerah sekitarnya, yang pasti kita segera mengakses cadangan pangan daerah untuk segera kita perbantukan kepada saudara kita yang berada yang membutuhkan. Hari-hari ini kami Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga sedang memfasilitasi proses pembagian pangan untuk kepentingan masyarakat yang kelompok program penanganan fakir miskin yang berada di desil 1-4, kurang lebih 40% keluarga atau kepala keluarga Kabupaten Lamongan ini hari-hari ini sedang diberikan bantuan
pangan gratis. Oh, iya. Pangan gratis ini programnya Pak Presiden yang disalurkan secara teknis oleh Badan Pangan Nasional, dan di daerah tentu saja difasilitasi oleh pemerintah daerah, Pak Bupati, dan secara teknis difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian. Nanti operator teknis penyalurnya adalah Bulog. Nanti masyarakat saudara-saudara kita, kebetulan yang ada hari ini dibagi adalah jatah untuk bulan Februari dan Maret. Oh, iya. Jatah 2 bulan. Warga yang kelompok desil 1-4 itu per kakak sebenarnya 1 bulan dapat 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng. Itu Karena setiap minggu keberapa Bapak? ini karena dapat jatah 2 bulan, akhirnya setiap kakak dapat 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Kan itu. Ini hari ini sedang proses distribusi. Insya Allah nanti dalam minggu ketiga atau keempat ini sudah tuntas, sudah bergerak sejak akhir April kemarin. Mudah-mudahan ini bisa sedikit yang membantu meringankan saudara-saudara kita yang kebetulan ya kelompok warga tidak mampu lah. Ini ya dibantu oleh pemerintah, peran pemerintah untuk mengusahakan agar masyarakat tidak mampu itu tidak mengalami kesulitan kaitan dengan kebutuhan pangan itu. Bapak terkait ini ya, tadi saya tertarik dengan program fakir miskin. Gimana caranya memastikan kalau itu tepat sasaran Bapak, sesuai ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan? Biasanya kan ada program yang ternyata sudah mampu namun tetap dapat. Nah, bagaimana antisipasinya? Data ini kita ambil dari data yang dulu dihimpun oleh statistik dari proses Reksosek, atau terakhir ini data ini kita ambil dari data yang namanya data SEN. Data SEN ini saat ini memang di pusat dikelola oleh Menteri Sosial, di daerah dikelola oleh Dinas Sosial, dan data ini dipastikan objektif dan ini didapat dari masyarakat langsung melalui proses registrasi sosial ekonomi dari BPS, dan masyarakat seluruh Indonesia ini sebenarnya sudah terdata dikelompokkan mulai persentil 1 sampai 100 gitu. Dan yang dibantu ini adalah persentil 1 sampai 40 atau biasanya orang menyebut desil 1 sampai 4 gitu. Nah, sehingga dari data ini insya Allah program ini akan tepat sasaran. Dan kalau misalnya di hari-hari ini kebetulan di data itu orangnya tidak ada, entah kemana, sudah meninggal dan sebagainya, ini dengan teknis taktisnya sudah disiapkan, termasuk calon penggantinya di kelompok istilahnya grade atas sedikit yang itu dimasukkan, datanya juga sudah disiapkan. Sehingga dengan data itu insya Allah untuk program ini menjadi ya presisi tepat sasaran insya Allah. Dan untuk kepentingan pengawasan tentu saja kami semua bergerak seluruh lini pemerintahan nanti, termasuk ya seluruh masyarakat boleh ikut mengawasi kaitan dengan ketepatan sasaran. Kalau misalnya ada yang tidak tepat sasaran bisa segera disampaikan report-reportnya ke kami, ke Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, nanti akan segera dilakukan evaluasi. Begitu. Nah Bapak, tadi ini kan termasuk kolaborasi ya, jadi dari pemerintah, kemudian ada warga juga. Gimana caranya biar kolaborasi ini tetap optimal Bapak dan berkelanjutan? Gimana caranya menggandeng semua yang ikut berkolaborasi agar maksimal programnya? Ya, kita komitmen saat ini, kita kan mengelola pemerintahan pastinya sudah ingin menjalankan ya prinsip good governance, clean governance, bahwa pemerintah ini tidak boleh berjalan sendiri istilahnya kan itu. Pemerintah harus kolaborasi dengan berbagai unsur yang memang harus mengambil peran lah. Kalau good governance minimal kan ya 3 unsur harus bergerak bersama-sama, baik pemerintah sendiri, terus unsur private atau pebisnis, dan juga unsur masyarakat. Ini harus bergerak bersama-sama, dan berbagai aktivitas saya kira termasuk dalam proses penyaluran ini kita juga melibatkan operator Bulog ini juga melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk kepentingan nanti terlibat dalam proses pembagiannya kan itu. Dan insya Allah dari proses ini kita pastikan nanti proses betul-betul ya tepat sasaran kan gitu. Yang targetnya itu benar-benar Bapak. Nah Bapak ya, ini kita kan kadang urusan dengan pangan takut kalau krisis pangan ya Bapak ya. Lamongan ada nggak strategi khusus biar tidak terjadi hal tersebut gitu Bapak? Kalau krisis pangan, insya Allah dengan
program dan kebijakan pemerintah Indonesia saat ini, kalau Indonesia justru di hari-hari ini pemerintah sedang mengejarkan cita-citanya Pak Prabowo. Yang kedua, terutama kita sudah bertekad untuk menjadikan Indonesia berswasembada pangan berkelanjutan. Termasuk Pak Bupati Lamongan, pemerintah daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Tanaman Pertanian, kita punya program prioritas yang namanya Lumbung Pangan Lamongan. Oh, iya. Kalau di sini Lamongan dipastikan kalau ketersediaan pangan, insya Allah Lamongan tidak hanya menyiapkan pangan untuk warga Lamongan sendiri, gitu. Justru Lamongan ini sejak awal diklaim sebagai lumbung pangan penyangga pangan nasional, sehingga kalau di Lamongan ya mudah-mudahan tidak akan terjadi lah kaitan dengan krisis pangan. Kalau beras di Lamongan melimpah kan itu. Terus ikan terbesar di Jawa Timur, beras gabah ini Lamongan ya terbesar di Jawa Timur kan. Di sini ternak juga banyak kan gitu. Insya Allah kebutuhan pangan di Lamongan sangat melimpah, dan memang Lamongan merupakan penyangga lumbung pangan nasional, dan secara nasional untuk Indonesia insya Allah kok kemungkinannya bahkan tidak mungkin kalau Lamongan dikelola dengan serius. Negara kita ini negara agraris ya. Kalau kebijakannya berpihak kepada pertanian, insya Allah pangan di Indonesia, pangan di Lamongan yang pasti akan melimpah, aman kan gitu. Baik Bapak. Bapak ini tadi yang terkait lumbung pangan Lamongan, nah itu sudah jalan sejak kapan Bapak? Mungkin Bapak masih ingat? Program lumbung pangan ini sejak Pak Yes menjadi Bupati putaran pertama dan termasuk putaran kedua ini sudah kita memiliki brand program prioritas yang salah satunya ada program lumbung pangan Lamongan itu kan. Dan insya Allah Lamongan berpihak dan support sangat luar biasa untuk terutama untuk kepentingan berbagai proses pertanian kan. Berpihak pada dulu-dulu tani lah. Kan, gitu, kan. Ada nggak Pak dampak yang paling dirasakan dari program itu selama ini, yang the most one, yang paling utama? Yang paling utama, yang jelas terakhir yang namanya ukuran-ukuran normatif, terutama kaitan dengan indeks pendapatan petani atau ukuran yang NTP itu, Lamongan saat ini ya meningkat sangat signifikan kan gitu. Dengan begitu kan ini sebagai bukti bahwa di Lamongan ini program lumbung pangan Lamongan itu betul-betul bergerak, termasuk programnya Citanya Pak Presiden juga bergerak. Mungkin Mbak Lia tahu persis kaitan dengan untuk mendukung swasembada pangan. Kalau di tingkat pusat kan ada program semua dimudahkan, misalnya pupuk. Pupuk kalau tahun-tahun sebelum Pak Prabowo masa butuh pupuk sulit kan. Untuk mulai tahun 2005 sampai saat ini insya Allah ketika masyarakat butuh semua sudah aman, bahkan harga pupuk diturunkan. Diturunkan ya, bagi petani kan. Harga pupuk diturunkan. Terus sekarang Pak Presiden, Pak Menteri Pertanian juga mengeluarkan kebijakan yang namanya HPP gabah sudah dipatok dan kita awasi dengan ketat. Masyarakat pembeli tengkulak apapun tidak boleh membeli gabah di bawahnya HPP sudah ditentukan pemerintah 6.500. Tapi alhamdulillah di Lamongan karena kualitas produk pertaniannya gabahnya bagus, dan insya Allah untuk gabah di Lamongan kemarin saya cek di lapangan kelihatannya hari ini sudah harganya malah 7.500 kan. Ini kan sangat berpihak kepada petani. Nah dari situlah akhirnya masyarakat kita, masyarakat petani, simbol-simbol normatifnya kayak NTP-nya itu di Lamongan memang meningkat sangat signifikan. Ini yang paling utama. Dengan begitu ya kita boleh mengatakan bahwa ya akhir-akhir ini yang pasti masyarakat petani ya meningkat kesejahteraannya. Kan gitu, kan gitu. Alhamdulillah Bapak. Nah terkait ini ya Bapak, tadi kan ada beberapa program ya termasuk lumbung padi Lamongan. Nah terkait ini saat menjalankannya apakah ada tantangan Bapak di lapangan, kesulitan yang dialami Bapak? Tantangan yang jelas pasti ada. Mungkin yang pertama biasanya berkaitan dengan bencana. Bencana memang Lamongan punya titik-titik lokasi. Kalau di musim puncak hujan ada daerah-daerah yang rawan ada genangan-genangan banjir. Itu pasti ya menantang untuk kita. Tapi insya Allah Lamongan juga ada program-program yang ya sedikit membantu masyarakat yang terdampak bencana begitu. Selain ada program-program dibantu jaminan pangan, biasanya masyarakat yang terdampak bencana juga ada program-program prioritas seperti
asuransi AUTP itu, asuransi usaha tanaman pangan yang nanti masyarakat kalau dia tercover, nanti kalau terdapat bencana ya insya Allah dia bisa menerima klaim asuransinya. Itu juga ada. Kemudian kaitan dengan yang lain, ya kalau namanya pertanian pasti gangguan ada. Ya selain bencana juga kaitan dengan gangguan OPT, organ pengganggu tanaman. Ini macam-macam juga. Tapi insya Allah di Lamongan terakhir ya relatif ya kecil dan teratasi lah. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita mendengar misalnya banyak kawasan-kawasan yang banyak terkena serangan reng misalnya, serangan-serangan ya kayak ulat misalnya, serangan-serangan kayak ya kena jamur misalnya, kena bakteri, dan terakhir insya Allah sudah minim. Dari situ akhirnya proses produksi petani di Kabupaten Lamongan bisa membaik produktivitasnya kan itu dengan program-program. Kemudian tantangan berikutnya terus terang ini kaitan pertanian biasanya untuk anak-anak milenial ini kurang berminat biasanya kan gitu, sehingga kami Dinas Ketahanan Pertanian mulai merintis menggagas kegiatan-kegiatan yang melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok muda yang minat di bidang pertanian, dan dengan begitu kita fasilitasi, dan alhamdulillah terakhir sangat berkembang kaitan dengan smart farm ini, terutama kaitan dengan melon terutama greenhouse. Nah, kita sudah berkembang agak masif, dan mudah-mudahan ini nanti menjadi salah satu ya pengungkit agar adik-adik minat untuk bertani. Ternyata bertani itu tidak identik dengan belepotan kan? Benar. Kemudian kalau kemarin pernah ngikuti Pak Bupati bersama kami juga melonsing kaitan dengan memulai transformasi teknologi misalnya, bahwa peralatan-peralatan untuk kepentingan mekanisasi pertanian sekarang sudah ada. Silakan misalnya kalau adik-adik ingin mengakses itu, program-program misalnya kredit Al-Sintan dari pembiayaan dari Kementerian Pertanian yang bunganya setahun 3% itu ada. Asal adik-adik nanti ya minat, nanti akan kita fasilitasi nanti. Program-program seperti itu ya monggo adik-adik milenial nanti memanfaatkan, sehingga nanti adik-adik milenial kalau misalnya tekun di bidang pertanian, nah dengan catatan ya memang kerangka pikir yang manajerialnya harus kuat ya, gitu. Sehingga nanti sebagian anak-anak milenial kita yang memang harus kita dorong, ada yang muncul untuk yang berminat mengelola bidang usaha pertanian. Apapun yang lain nanti ya monggo, misalnya di sektor formal yang lain, misalnya di pabrik, di unit usaha jasa yang lain, atau di unit pertumbuhan ekonomi yang lain, perdagangan dan sebagainya, monggo. Tapi yang ngurus pertanian harus ada ini kan. Makanya kita siapkan program pembinaan kelompok-kelompok adik-adik petani milenial. Menarik banget Bapak ya. Jadi targetnya bukan lagi untuk masyarakat yang sudah berumur ya, tapi juga menggagas ke petani milenial saat ini. Sebagai penutup ini Bapak, apakah ada harapan atau pesan nih buat masyarakat Lamongan maupun petani milenial ya, calon-calon petani milenial nanti, agar kita bisa bersama-sama mendukung ketahanan pangan Kota Lamongan sendiri Bapak? Saya selaku Kepala Dinas Ketahanan Pertanian, saya selalu mendorong kepada dulur-dulur tani tidak boleh bosan menanam. Ayo terus menanam, terus menanam. Apapun terakhir ada informasi misalnya ada siklus cuaca akan memasuki musim kemarau, bagi daerah-daerah yang memang memiliki tandon-tandon atau air baku yang cukup, monggo, ayo dilanjutkan menanam padi misalnya, monggo. Tapi untuk daerah-daerah yang lain yang kebetulan titik-titik lokasi sawah tadah yang tidak cukup air baku, ya tetap menanam dengan memilih varietas produk-produk yang tidak membutuhkan banyak air. Dengan itu nanti warga Lamongan akan terus produktif, dan warga tani Lamongan harus tetap meningkat kesejahteraannya. Ini yang saya dorong. Jangan pernah bosan menanam, ayo terus menanam ya, gitu. Iya benar banget ya sobat ya. Jadi jangan bosan menanam, ayo terus menanam. Dan saat ini kondisi pangan di Lamongan sendiri sudah aman ya, bahkan notabene sudah melimpah sobat gitu.
Tidak terasa Bapak, kita sudah di penghujung Tekso ya. Terima kasih sebesarnya kepada Bapak Dr. Mugita MM atas ilmu, inspirasi, dan tentunya wawasan ya Sobat, yang sangat luar biasa dibagikan kepada kita semua. Semoga yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat Bapak, khususnya generasi muda juga, karena tadi sekarang informasinya pangan sudah menggagas petani milenial gitu, untuk lebih peduli sama ketahanan pangan, pertanian, dan pembangunan daerah. Tentunya. Nah, selamat Hari Jadi Lamongan ya ke-457 dengan tema Tumbuh Bersama Wujudkan Ketangguhan Pangan dan Sosial. Semoga semakin kedepannya masyarakat semakin sejahtera Bapak ya. Dan semangat untuk mewujudkan hobi menanam itu tadi. Saya Lia pamit undur diri. Terima kasih untuk seluruh Sobat Prameswara. Saksikan podcast Prameswara di kanal YouTube Prameswara 103,9 FM. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.